Jadi untuk sistem kerjanya itu pasien-pasien yang kalau di IGD itu untuk pasien-pasien di IGD itu pasien yang mengancam nyawa mas. Yang bisa ditanganin di IGD. Bajunya putih. Nah, dia jelasin cewek bajunya putih, panjang, terus rambutnya agak panjang, terus dia pakai topi yang kayak topi perawat. Oh iya, zaman dulu ya gitu ya. Suster dulu. Iya. Nah, saya takut lah. Nope. Bareng Mas Yuda. Sehat Mas. Sehat terus, alhamdulillah sehat. Semangat dong, sehat. Sehat mas. Ya, jadi teman ngobrol kita kali ini nggak seperti biasa ya. Biasanya kan kerja di pabrik. Nah sekarang kita kepengen poin pekerjaan Mas Yuda yang di perawat di rumah sakit. Oh, perawat rumah sakit ya? Iya, rumah sakit. Jadi nanti Dia sombong banget ya? Perawat derajatnya tinggi berarti ya? wah, Lumayan. jadi gini, nanti Mas Yuda bolehlah sharing ke teman-teman sistem kerja di rumah sakit, terus apalagi sekarang kan lagi ada pandemi COVID-19. Nah, ntar kita bahas-bahas nih, kayaknya seru ya. Sebelum kita bahas COVID-19, kita mau ke poin dulu. Sebelumnya tos dulu dong. Sorry mas. Nah, ini kan lagi wabah COVID nih. Ya. Lagi wabah COVID, kalau bisa mas cuci tangan dulu, Cuci baru tangan tos dulu. kita. Tadi belum. Belum ini cuci tangan dulu. Nah, sini masnya satu. Nah, ini gue ajarin cara cuci tangan yang benar ya nih. Gue ajarin cara cuci tangan yang Oh, benar. ada caranya? Ada caranya. Lo biasanya cuci tangan gimana? Langsung Ya kan? udah, langsung. Nggak ada pak. Itu salah. Gimana, Itu gimana? masih ada yang kotor nih. Nah. Misalkan ini nih. Nah, Nah, kalau cuci tangan ada dua nih. Nah, biasa pakai hand sanitizer. Ya. Nah, sama pakai yang air mengalir. Nah, kita untuk sementara pakai sanitizer dulu aja ya. Iya. Nah, cuci tangannya gampang. Tangan kita taruh gini. Gini. Nah, gini nih, putar dulu nih. Nah, biar merata nih. Nah, habis itu kita akan di sela-sela sini nih. Selasa Jadi jadi kalau di ya. rumah sakit kayak gini terus cuci tangannya. Nah, dihitung 1, 2, 3. Harus dihitung nih. Harus ya gitu, hitung kan 1, 2, 3. Berapa kali? Sampai 3 aja gitu. Iya. 1, 2, 3. Tiga. Nah, habis kayak gitu kita Iya. gini. Oh, Nah, ini. Ini buat di jari-jari sini nih, sela-sela sini nih. Oh iya. Nah, nih. Nah, habis itu ribet cuci tangan. Setiap kita ke pasien pasti habis pasien kita cuci tangan. Nyampe jarinya hilang. Nah, ini sampai habis cuci tangan kita kan putih tangannya. Tapi tangan saya hitam sih. Nih, habis dari situ tadi kita ke jempol nih. Nih, Ini loh. sini masih. Ini jempol tadi gerak nih, yang gerak sini nih. Balik. Nah, habis balik. Oh. Nah, udah habis itu kita ke jari-jari yang ujung nih. Ini kan pasti kan jarang nih yang cuci jari-jari kan biasanya cuci tangan gini nih. Iya, Nah, habis iya. makan kan kita banyak kan di kuku. Benar. Nah, habis itu ke sini nih. Kayak ini ya, goyang itu ya. Iya. Udah apa ya? Udah, habis selesai kita tos nih. Baru Udah, tos. Jadi kita udah bersih tangannya. Oke. Tos dulu. Lanjut. Ya, ini bermanfaat nih ilmunya nih. Biasanya ya gua kalau cuci tangan ya udah. Oh, berarti coronanya udah hilang nih? Udah hilang, aman ya? Berarti lu kena corona jangan amit-amitnya. Udah, tangan kita bersih. Bersih ya? Bersih ya. Boleh sekarang ngepoin ya? Lanjut nih. Oke. Siap. Udah bersih nih. Secara kan masnya kerja di perawat di rumah sakit ya. Lulusannya apa sih kok bisa masuk perawat? Lulusannya ya pasti ya perawat lah. Oh, Gak betul. mungkin kayak misalkan SMA terus langsung kerja perawat, itu nggak mungkin. Nggak bisa. Nggak bisa, harus kuliah dulu. Kuliah dulu. Nah, biasanya kalau lulusan perawat itu pertama ya harus minimal D3 dulu. D3 keperawatan. Keperawatan. Kalau saya itu D3 keperawatan. Oh, lulusan D3. D3. Nah, itu ada jenjang lagi ke atas. S1. Nah, S1. Oh, tamat kamu deh. Udah, D3 itu kayak sekolah SMA 3 tahun. 3 tahun. Nah, habis itu S1 itu sama juga 3 tahun. Nah, kalau misalkan pengen ngambil lagi lanjut nurse. Nas, yang tertinggi itu ya. Tertinggi itu nurse itu. Nah, kalau mau kerja jadi perawat ya mungkin minimal mas sekarang, karena sekarang peraturannya dari pemerintahan itu harus minimal S1. S1. Oh, S1 ya. Harus minimal dari tahun 2022. Bentar lagi 2 tahun. 2 tahun. Masih jauh lah. Karena sekarang masih boleh D3.
sekarang masih kuliah karena wabah ini. Oh, pandemi ya. Oh, Jadi karena dulu mau kuliah lagi, karena wabah kita nggak kuliah. Oh. Ya udahlah, kita sementara di 3 dulu. Ketiga dulu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi perawat harus kuliah keperawatan ya. Nggak bisa kayak kita SMK SMA langsung perawat. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Paling kalau mentah-mentah kerja di rumah sakit jadi paling nggak ya bagian-bagian tertentu dalam perawat. Ngomong-ngomong Mas Yuda orang mana sih? Saya orang Sragen. Orang Sragen. Orang merantau di sini jauh ya. Merantau juga. Merantau jauh Sragen. Ya ini biasanya kan kita ngepoin ngobrol bareng itu teman-temannya kerja di pabrik. Nah, secara kan masnya di rumah sakit ya sistemnya gimana sih Mas kalau di rumah sakit kayak sistem kerja gitu? Oh, sistem kerja kalau sementara untuk saya saat ini yang mungkin di rumah sakit saya di bagian IGD. Oh jadi, Tahu IGD singkatannya apa? ya instalasi gawat darurat lah. Terus Oh, itu di rumah sakit berarti ya? Pernah ke rumah sakit? Pernah kecelakaan. Saya juga ketemu Mas Yudo ini sedikit unik. Oh iya. Sabtu main futsal bareng pertama ketemu ya hari Sabtu ya Mas ya. Jadi lawan kita. Jadi lawan kita musuh. Jadi musuh ya? Ya sekarang temen tapi. Hari Minggunya gua kecelakaan lumayan parah masuk rumah sakit. Nah kebetulan yang merawat Mas Yudo. Jadi ketemu lah. Jodoh kita, jodoh. Oh jadi teman itu ya? Sekarang jadi teman. teman. Yang nyampe sekarang kita main futsal bareng. Untuk sistem ini tadi ya pertanyaannya sistemnya. Untuk sistem di rumah sakit untuk sementara di IGD saya. Jadi untuk sistem kerjanya itu pasien-pasien yang kalau di IGD itu untuk pasien-pasien IGD itu pasien yang mengancam nyawa. Yang bisa ditangani di IGD misalnya. Dia kalau misalkan jaminannya BPJS ya. Kalau BPJS itu kita kan ada aturannya tertentu. Kalau BPJS itu tergantung dengan pasiennya. Ya bisa pasien langsung sakit berobat ke rumah sakit yang tipe B misalkan. Itu harus urutan dulu. Kalau BPJS peraturannya itu misalkan dari yang fase pertama misalkan di BPJS masnya di klinik mana? Ya. Nah, misalkan di klinik nggak bisa harus dirujuk ke rumah sakit tipe yang C dulu. Nah di tipe C nggak bisa, baru ke tipe B. Nah untuk sementara saya kerja di rumah sakit yang tipe B. Oh gitu ya. Untuk sistem kayak gitu ya mungkin kalau saya semangat di IGD ya, kita pasiennya nggak milih. Misalnya kalau pasien yang di IGD itu pasien yang mengancam nyawa, Kayak kecelakaan, kecelakaan, gitu kan. terus jantung, sesak napas, nggak sadarkan diri. Kalau masnya cuma pasien datang, Mas saya cuma pilek batuk baru kemarin sore, ya mungkin nggak bisa kalau pakai jaminan BPJS ya. Itu untuk sementara nih. Orang-orang yang mau berobat ke rumah sakit, saya kasih tahu nih. Nah, kalau misalkan memang pasien yang mau berobat ke IGD, maksudnya kan banyak kan orang pasien tuh nanya, ih kok Mas saya berobat kok nggak ditanganin, malah ditolak. Itu enggak, itu hoax kayak gitu tuh. Kalau sekarang iya, kalau sekarang BPJS peraturannya kayak gitu, nggak mungkin pasien langsung kalau kita sebagai tenaga medis menolak pasien itu kan nggak mungkin. Iya, pasti rawat lah. Nah, pasti kita langsung tanganin kalau emang pasien-pasien yang tertentu kan. Jadi gitu. Kalau misalnya emang pasien emang misalnya ya kalau punya duit mau berobat ke tipe B rumah sakit mana ya terserah. Soalnya dia kan pasien yang bayar sendiri tadi. Kalau yang BPJS kayak gitu, ya mungkin sesuai aturan. Bukannya kita menolak, tapi harus sesuai aturan gitu. Kalau emang nggak mengancam nyawa ya kita balikin ke rumah sakit yang tipe C lah misalkan. Nah, kalau tipe C nggak bisa harus kasih surat rujukan tuh misalkan. Tipe C nggak bisa, kasih surat rujukan harus ke tipe yang B dulu berobat ke situ. Nah itu baru bisa, baru kita tangani. Kalau memang pasien yang mengancam nyawa langsung kita tangani. Kita nggak pilih-pilih kayak gitu, kayak langsung kita tangani. Kalau sistemnya kayak gitu, kalau saya sementara di IGD ya. Gitu. Jadi buat teman-teman ya sistem kerjanya Mas juga di IGD seperti itu dan prosedurnya kalau pakai BPJS ada prosedurnya yang ada prosedurnya. Jadi kalau menurut warga masing-masing kalau mikirnya di IGD, wah di IGD itu masa saya sakit jadi tanganin, mungkin harus sesuai prosedur yang tadi saya bilang. Ya biasanya kan kayak masyarakat awam gitu kan pakai BPJS susah gitu kan. Iya. Pasti mikirnya ribet-ribet ya. Iya lah, ribet. Soalnya sistemnya yang ngatur yang BPJS bukan kita. Banyak kan warga nyalahin kita, wah rumahnya perawatnya ini nolak nih gitu. Jadi sistemnya gitu baru ngerti ya. Nah, sekarang dia tahu nih ya. Oke. Mungkin Masnya kan kerja di rumah sakit ya. Pas rumah sakit kan terkenalnya horor ya. Iya pasti. Nah, pernah nggak sih mengalami kejadian-kejadian horor? Horor sih pernah Mas. Pasti kan ya. Pasti lah rumah sakit mah horor pernah. Gimana? Ini ceritanya nih, saya kan kerja dari tahun 2006 sampai sekarang 2010 2020 ya. 2006
2016 Mas. Oh, 2015. Oh, 2020 ya? 2016. Maaf, sorry. Nah, jadi ceritanya tuh saya dulu masih saya kan di IGD udah 3 tahun nih. Setahun sebelumnya saya tuh kerja di perawat ruangan. Iya. Nah, di perawat ruangan. Dan saya tuh masih pakai baju putih-putih. Belum baju yang dinas kerja di rumah sakit. Istilahnya training gitu ya. Istilahnya training. Nah, habis itu saya kerja nih. Misalkan kan ada jam-jam tertentu yang ngasih obat nih. Misalkan kalau ngasih obat tuh ada jamnya jam 12 jam 6 maghrib, jam 12 malam tuh ada obat juga suntik. Nah itu posisi pasien tidur. Nah itu ada pasien masuk, katanya sih punya indera keenam. Jadi bisa lihat makhluk-makhluk yang bisa astral lihat. ya. Yang pindah sini, ruangan sini, biar nggak ada ini. Nah malam-malam saya nyuntik pasien. Nyuntik pasien. Nyuntik pasien. Dia ceritanya nyuntik pasien. Nah, pasien yang udah kena tadi tuh, aku saya suntik nih. Bu, saya suntik ya Bu ya, sesuai prosedur lah, SOP kan, suntik. Saya suntik lah. Mas, ya Bu, kenapa? Kok di belakang Mas ada temannya? Gitu. Nah, ada teman saya sendiri Bu. Ada temannya cewek. Emang pakai gimana bajunya? Bajunya putih. Nah, dia jelasin, cewek bajunya putih, panjang. Terus rambutnya agak panjang, terus dia pakai topi yang kayak topi perawat. Zaman dulu ya, gitu ya. Dulu. Nah, saya takut lah. Saya sendirian Bu. Terus saya dibilangin sama keluarganya tuh, sini bentar Pak. Itu ibunya bisa melihat indera keenam, makanya kayak gitu. Oh kayak gitu. Nah, habis itu besok saya mau nyuntik pasien jam 12 kayak gitu, ibu cerita kayak gitu terus. Ya udah saya nyuruh yang lain dulu nih, suntikin cara yang bed itu kan pasien. Takut kalau saya dibilang gitu lagi. Nah, itu kejadian yang paling horor aku dulu di rumah sakit. Itu kejadian paling horor ya. Kalau yang jadi lucu ada nggak? Mungkin yang lucu kayak banyak sih. Jadi kayak banyak cerita lucu satu nih. Jadi jadi ada nenek sama kakek. Emang dia itu tinggal sebatang kara, anaknya nggak ada, keluarga yang lain nggak ada. Nah, mungkin karena dia sakit, ada orang yang peduli sama dia, dibawa ke rumah sakit. Dan kata-kata orang yang nganter itu, maaf ini mau berobat ini karena kita, nih keluarnya kenapa dari perut udah 3 hari mual muntah, karena muntahnya sering sekali, ya udahlah kita langsung pindahkan lah. Nah, udah ini disaran rawat sama dokter kita, ya udahlah dirawat mau lah. Dan ternyata saya tahu tuh nenek kakek itu seumur hidup pertama kali dia ke kota. Orang kampung berarti. Dia orang paling ujung lah. Katanya paling ujung, sama saya nggak tahu sih paling ujung. Udahlah dirawat. Nah, yang nganterin pasien kan kita nih, yang perawat. Nganterin lah kita ke ruang perawatan, nganterin. Habis nganterin, kita lah dorong Pak Yus roda. Pak bisa duduk? Oke bisa duduk. Pak Yus roda. Nah, kita kan ada rumah sakit ada 4 lantai. Iya. Jadi kita di paling bawah. Nah, lantai kedua itu ruang perawatan. Naik lift lah, neneknya kaget. Mungkin kiranya dia tuh pas datang, kok kaget tuh kenapa dikira tuh kayak ruangan perawatan di situ. Nah, karena aku fokus sama status pasien, fokus sama status. Neneknya itu lepas sendal dia. Masuk ke lift lepas sendal tapi aku gak ngeh. Dia lepas sendal dia masuk, dikira mungkin ruang perawatan. Liftnya dikira dia kemana aja itu buat rawat. Dikira liftnya itu ini bapaknya ntar dirawat di sini gitu. Nah masuk, naiklah ke lantai 2. Dan aku gak ngeh dia tuh lepas sendal gitu. Lepas sendal di situ tuh. Ya udahlah. Pas naik ke lift ke lantai 2, pas Tom ini buka pintunya gimana Tom? Pas aku ngechat gitu kan kebuka tuh lift langsung buka. Pas kebuka nenek kaget. Wah. Kenapa nek aku bilang? Sandal saya nggak ada Tom. Sandalnya nggak ada. Gimana sandalnya nggak ada nek? Ya tadi saya taruh sini Tom. Gitu kan. Nah habis itu aku baru tadi nenek kayak bawa sandal dari lantai pertama deh. Dan aku emang gak basa-basi, coba turun ke lantai bawah lagi. Langsung tanya dulu, langsung turun lantai ke bawah lah. Lantai ke bawah. Pas tuh, kok ada sandalnya gitu kan? Nek, ini yang tadi kan lantai 1 Nek.
Nenek ambil dulu. Tadi kita naik ke lantai 2. Nah, ini bukan ruang perawatannya. Ternyata neneknya tuh nggaknya itu ruang perawatannya. Salah paham berarti ya. Jadi lucu ya. Sandal lantai 1 ya. Naik lantai 2 nggak ada. Dikiranya sandalnya hilang. Pas turun lagi ada, dia kaget. Malah dikira sulap ya. Malah dikira sulap. Anggaran negara ya buat rumah sakit tertentu kan buat menangani pasien corona COVID-19. Mohon maaf ya, gajinya gede nggak? Tapi kayaknya gede sih, Wi. Kayaknya gede sih. Kalau kita kan terdampak diliburin gajinya kurang. Kurang kan? Iya. Gimana sih pasti gede lah. Minum dulu Mas ya. Ya nggak kaget ya. Nggak kaget.